Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kawan-kawan sekalian, pada pembelajaran kali ini kita diniati untuk belajar bersama-sama untuk menghilangkan kebodohan. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai tentang nilai-nilai kerakyatan dalam sila keempat pada Pancasila. Sebuah tinjauan mendalam tentang makna, simbol, dan implementasi prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagai pilar fundamental demokrasi Indonesia. Makna esensial sila keempat Pancasila yang pertama itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Frase ini adalah jantung dari demokrasi Indonesia, menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, diwujudkan melalui mekanisme permusyawaratan dan perwakilan yang dilandasi oleh akal sehat dan moral luhur. Yang kedua, kedaulatan dan kesetaraan rakyat. Sila ini secara tegas menyatakan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara. Implikasinya, setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang setara di mata hukum dan dalam sistem pemerintahan tanpa diskriminasi. Yang ketiga, prinsip musyawarah. Keputusan-keputusan penting harus diambil melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat atau suatu kesepakatan. Ini bukan sekedar suara terbanyak, tetapi proses dialog yang mengedepankan pertimbangan rasional dan kebijakan kolektif. Yang selanjutnya, kekuasaan kepala banteng merah yaitu simbol sila keempat. Ya, kekuasaan dan kebersamaan kepala banteng atau Bos Javanicus adalah hewan sosial yang kuat, melambangkan kekuatan kolektif dan semangat kebersamaan rakyat Indonesia yang hidup berkelompok dan saling membantu dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, keberanian demokrasi. Warna merah pada simbol melambangkan keberanian, menegaskan tekad bangsa untuk menjalankan demokrasi dan musyawarah dengan hati yang teguh dan berani membela kebenaran serta kepentingan rakyat. Yang ketiga, persatuan dalam keputusan. Simbol ini secara keseluruhan mencerminkan semangat gotong royong, persatuan, dan konsensus dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan yang adalah keputusan bersama, bukan keputusan individu. Yang menghapus inti nilai kerakyatan, mengupas inti nilai kerakyatan. Inti dari sila keempat adalah bagaimana perbedaan disatukan menjadi dialog yang bijaksana untuk menghasilkan solusi terbaik bagi kepentingan umum. Yang pertama itu musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, anti pemaksaan kehendak. Yang ketiga, prioritas kepentingan umum. Yang keempat, demokrasi bertanggung jawab. Implementasi nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama, melaksanakan musyawarah secara aktif dan terbuka di lingkungan terkecil seperti keluarga, RT, RW, sekolah, dan organisasi organisasi masyarakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan atau merumuskan rencana kegiatan. Yang kedua, menghormati dan menerima hasil keputusan bersama. Yang ketiga, menghadirkan diri dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi formal seperti pemilihan umum, pilkada, dan pilpres sebagai wujud kedaulatan rakyat yang berkonstitusional. Yang keempat, mendorong dan berpartisipasi dalam gotong royong serta kegiatan sosial kemasyarakatan, mewujudkan semangat kebersamaan dan mengutamakan kepentingan sosial di atas kepentingan individu. Nah, tantangan kontemporer dan relevansi nilai kerakyatan itu yang pertama, di era modern dengan keragaman yang semakin kompleks, menjaga nilai-nilai kerakyatan menjadi tantangan tersendiri yang membutuhkan komitmen kuat dari seluruh elemen bangsa. Itu yang pertama, tingginya konsensus
Yang kedua, tingginya egoisme. Yang ketiga, rendah konsensus. Yang keempat, rendahnya egoisme. Nah, kesimpulannya, kerakyat dalam sila ini itu yang pertama kekuatan dalam persatuan, yang kedua sikap bijak dan bertanggung jawab, yang ketiga mewujudkan kesejahteraan. Jadi itulah kesimpulan dalam materi pembahasan kali ini tentang kerakyatan sebagai pilar demokrasi Indonesia, sinergi kebijakan dan kedaulatan. Mari kita jaga dan terus implementasikan nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.